Salam sejahtera, salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Salam kebajikan, salam rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dari Pulau Seribu Masjid, menyapa kita setanah air, sebangsa, untuk kemudian kita berbincang-bincang kembali tentang gaya kepemimpinan dari Ibu Shirley bagian yang kelima ini. Bahwa apa yang saya bicarakan dari awal dan saya mengamati dari luar tentang kepemimpinan beliau, tentang selama masa-masa viralnya sampai sekarang saya masih tetap mengikuti kegiatan kedua gubernur yang ada di Maluku Utara maupun yang ada di Jawa Barat. Tapi kita sedang fokus membicarakan pemimpin yang di Jawa Barat, gaya kepemimpinan Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Nah, yang bagian keempat ini saya melihat bahwa takut akan Allah itu ada dalam kepemimpinannya. Nah, ketika orang beragama mengejawantakan imannya dengan baik dan benar, maka dia akan melakukan pekerjaannya atas apa yang dikehendaki oleh perintah dari Sang Khalik dan juga perintah dari amanat undang-undang. Dan itulah sebabnya orang yang takut akan Tuhan itu dia akan melakukannya dengan baik dan benar. Baik dari sisi pemerintahan, baik dari sisi keagamaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak fanatik. Dia tidak hanya menginginkan kelompoknya, tapi orang yang pemimpin yang takut akan Tuhan itu ketika terpilih menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dia akan berdiri membela baik itu agama apapun ya keberadaan mereka, sama-sama sebagaimana visinya yang saya katakan, dia bergerak ke arah visi itu sendiri dan bertindak ke arah visi itu supaya masyarakatnya sejahtera. Nah, ketika takut akan Tuhan memenuhi hati seorang pemimpin, maka semua hal itu dalam pantauan, dia tahu bahwa itu dalam pantauan hukum dan juga dalam pantauan yang tidak kelihatan itu. Dan itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak perlu takut apa adanya. Dia tidak perlu takut mau kamu cari salah, kan ada saja itu orang-orang yang unik itu. Sudah kita orang itu melakukan yang terbaik pun akan tetap ada kesalahan di pihak orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Karena ada orang yang takut akan Tuhan itu kan tidak ingin dana-dana itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, yang hanya melakukan kepentingannya sendiri atau golongan mereka, sehingga mereka mencari celah ya. Tapi saya tidak sedang mau mengatakan itu. Kita sudah lihat bagaimana orang berdemo, bagaimana orang melakukan intrik-intrik, tapi saya kagum bahwa dia ketika orang jujur itu dia nggak akan takut. Dia ketika orang yang takut akan Tuhan itu dia nggak akan takut menghadapi siapapun. Bukan berarti dia punya kelebihan nyawa, bukan. Tapi karena dia tahu apa yang dia lakukan itu baik dan benar, ya. Sehingga memang ada tentu dalam kepemimpinan yang dalam waktu yang singkat tidaklah mudah untuk bisa menjawab semua kebutuhan, apalagi 10 kabupaten kota apa 9, saya kurang tahu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa pemimpin yang takut akan Tuhan itu akan memperlakukan kepada semua orang dengan baik ya.
yang memang mau ditolong dari agama apapun itu, dari apa, dia hanya melakukan amanat undang-undang. Dan saya sudah bilang kemarin itu bahwa belas kasihan yang dia miliki itu membuat dia empati dan kemudian menjawab kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu, dia tidak hanya pilih-pilih, oh karena kamu seiman dengan saya pilih kamu. Enggak, ya. Tetapi memang orang-orang yang membutuhkan, dia jawab kebutuhannya dan dia berikan yang terbaik hanya untuk apa? Supaya masyarakatnya mengalami sejahtera. Ini gaya kepemimpinan yang pertama. Yang kedua, dia memang orang yang cakap ya memimpin ya. Saya melihat kenapa saya bilang dia orang yang cakap memimpin, karena di dalam semua dialog yang saya lihat, dia dengan mudah untuk menjawabnya ya. Dia seolah-olah tidak kehabisan hikmat, tidak kehabisan akal budi, tidak kehabisan ide-ide yang berlian. Walaupun demikian, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia menggandeng semua stakeholder yang ada di Maluku, ya. Artinya saya katakan bahwa dia memang orang yang cakap untuk memimpin Maluku Utara. Dan kita sudah lihat prestasinya yang sangat luar biasa. Kenapa hal ini penting? Kenapa? Karena ketika orang cakap memimpin, pasti ada tanda-tanda kemajuan yang dia lakukan. Dan kekalahan para gubernur, mungkin sudah banyak para gubernur itu melakukan, tetapi yang baik, tapi kurang mengekspos, ya. Dalam arti bukan berarti, ini kan zaman keterbukaan, sehingga ketika orang-orang, misalnya di satu provinsi, ada YouTuber, kalau tidak pernah dikomunikasikan bagaimana para YouTuber bisa menyampaikan program-program pemerintah itu, ya harus mungkin disosialisasikan dengan baik kepada mereka, dan sehingga masyarakat yang bermain di dunia medsos bisa mendukung gubernurnya dengan cara yang sesuai untuk diberitakan. Tapi karena kita kurang informasi, kita pada akhirnya ya tidak melakukannya karena kekurangan informasi. Bukan kita tidak ingin melakukan yang terbaik seperti yang kita lakukan ini, melihat gaya kepemimpinan daripada Ibu Shirley, karena ada sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal dalam kepemimpinannya. Bukan berarti ibu ini jauh lebih cakap dari semuanya, bukan. Tapi karena dia melakukannya dan dia melakukannya supaya apa? Masyarakat mengetahui apa yang dilakukannya. Bahkan bukan hanya masyarakatnya, memang yang mendapat manfaatnya tentu masyarakatnya. Tetapi ketika mereka melihat hal itu, tentu itu membawa rasa kagum kepada orang-orang di seluruh Indonesia. Siapa yang tidak tahu Ibu Shirley saat ini? Siapa yang tidak tahu Bapak Ain saat ini? Kalau Anda tanya anak-anak kecil pun dia akan tahu. Fenomenal, ya. Itu yang saya katakan, satu kata, fenomenal. Dan itu bukan dibuat-buat, tapi karena ada sesuatu yang dia miliki dalam kehidupannya. Kalau Anda mengikuti leadership saya ataupun jadilah pemimpin yang baik, hampir yang saya katakan itu dari awal, ya, semua dia miliki. Semua dia miliki. Jadi kalau Anda mengikuti dengan baik apa yang saya katakan dari awal, dari leadership, jadilah pemimpin yang baik, dan saat ini gaya kepemimpinannya, itu hampir semua ada dalam dirinya. Makanya kenapa kita untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak lagi meraba-raba, tapi kita tahu apa yang akan kita lakukan. Nah itulah dibutuhnya cakap dalam memimpin. Jadi ketika orang cakap dalam memimpin, bukan berarti dia serba tahu, bukan. Tapi dia harus tahu, setidak-tidaknya ketika bangunan tidak baik, dia tahu ini tidak baik ini. Atau ketika jalan tidak baik, dia tahu bahwa itu tidak sesuai. Ya, kalau dia katakan diperbaiki, pasti diperbaiki. Kalau tidak, nggak diterima kan. Dan itu sangat luar biasa. Jadi
dia sangat cakap dalam kepemimpinannya, walaupun ya dia seorang wanita, ya. Dan tapi saya mau katakan dia orang yang takut akan Tuhan dan dia juga orang yang cakap memimpin Maluku Utara. Sehingga Maluku Utara bukan hanya nasional tapi internasional. Dan pabrik-pabrik yang didirikan di sana itu bukan hanya SNI tapi internasional, ya, seperti pembuatan santan, minyak kelapa dan lain sebagainya yang ada dari sana itu lisensinya dari istilahnya kualitas ekspor. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang saya sangat bangga adalah itu karyawannya 90% itu masyarakatnya. Sama itu dengan Pak Dedi. Ya, satu pabrik kalau mau didirikan itu harus menyerap tenaga-tenaga orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Dan bahkan kalau tidak punya keahlian mereka dilatih supaya cakap dalam hidupnya, supaya punya keahlian. Kita tahu bahwa ketika orang punya keahlian, dia bisa mengangkat harkat dan martabatnya. Ada orang tidak sekolah, tapi dia punya keahlian. Ya, ketika misalnya membuka brankas, ya, dia hanya gunakan telinganya untuk membuka brankas. Telinganya, hanya dia gunakan telinganya bisa membuka brankas itu. Sementara ahlinya yang membuat saja nggak bisa. Ini kejadian yang sangat luar biasa, dan ketika dia diminta untuk membuka sebuah brankas, ya mereka pikir soalnya ahlinya saja tidak bisa membuka, didatangkan kalau saya nggak salah dari Jerman itu, ya. Jadi untuk membuka brankas ini nggak bisa, itu sudah ahli. Lalu ada orang yang mengatakan ada orang yang ahli, orang kampung, ya. Lalu dia buka begitu, dan dia tahu bahwa ini sudah ya dia memang tarik, ya, mahal sesuai dengan apa yang ada di dalam brankas itu. Artinya bahwa dia memang menarik sedikit agak besar, tapi tetap di bawah standar itu si ahli itu yang didatangkan itu. Nah, tetapi sang pemilik dia lihat kok dia hanya dengar-dengar, dia putar, dia dengar-dengar, dia putar, dia dengar-dengar, dia putar, dia dengar-dengar, dia putar, dan terbuka. Dan artinya dia tidak perlu dia tidak perlu ya banyak-banyak lah, ya sekedar saja gitu, ya. Ya tentu sebagai orang yang mengetahui apa isi brankas itu setelah terbuka, tentu dia tidak akan begitu, dan dia memang mematok bayaran itu harus dibayar, dan sang pemilik ini nggak mau bayar segitu. Lalu ya sudah, kalau kamu nggak bayar ya sudah, dia kuncikan lagi, plok, terkunci. Kaget. Ya. Akhirnya tadinya dia minta 30 misalnya 30 juta, ya. Ya akhirnya dia tingkatkan jauh lebih tinggi, karena dia tahu bahwa masih tetap di bawah ahli yang dipanggil itu, ya. Tapi dia sudah mendekati apa yang dipunyai ahli itu. Saya bilang, kalau ahlimu saja nggak bisa, saya dengan telinga saya saja, saya bisa buka itu. Terserah mau bayar atau tidak, dia pulang. Ya. Dan pada akhirnya orang ini melihat isi brankas itu, tentu dia tidak ingin, ya sudah, memang kesalahannya, dan pada akhirnya deal. Dan setelah deal betul dibayar. Artinya jangan meremehkan keahlian orang, ya. Kalaupun Anda lihat itu dengan mudah dilakukan, tapi Anda tahu enggak, bertahun-tahun pengalaman yang dia punya untuk bisa seperti itu, cakap dengan keahliannya.
Dan kecakapan itulah yang harus dibayar. Keahliannya itulah yang harus dibayar. Orang lain tidak bisa, ya harus rela membayarnya. Dan yang terakhir adalah orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang dapat dipercaya. Jadi dia adalah takut akan Allah, cakap memimpin, dan orang yang dapat dipercaya. Jadi ketika dia berjanji, anak saya pernah berkata, ketika saya berjanji membawa mereka ke mall pada waktu lalu ketika kita mau berangkat ini, sudah mau berangkat ini, tapi ada kemudian tamu sampai jam 9-an itu lebih lah ya. Jadi kalau kita berangkat ke mall jam 9-an lebih itu, ya nanti sampai sana sudah tutup. Anak saya ngotot untuk sampai hari itu. Terus saya katakan, ya namanya anak-anak ya. Jadi di tengah-tengah kami percakapan itu, mereka ambil ukulelenya. Kau yang berjanji, masih kecil. Tapi ada ukulelenya walaupun kerang-korengnya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Lalu anak saya bilang, Bapak kan yang khotbah, kalau khotbah itu janji harus dipenuhi, kenapa Bapak apa? Pada akhirnya saya marah, ya. Bukan saya, kan sudah kita mau berangkat. Jadi ada tamu, nanti kita cerita ya gitu. Dan saya akhirnya pada besok harinya saya bilang, besok hari kita lebih awal berangkat. Kalau kamu mau, kalau saya sudah bawa kamu ke sana, kamu enggak, mall itu sudah tutup. Karena mall itu tutup 9:30, ya. Jadi kalau sudah, ya jam paling lama jam 10. Jadi kalau dia sudah tutup, berarti saya sudah ke sana. Kalian tidak bermain, itu risiko Anda. Tapi kalau saya mau bilang, kita tidak perlu ke sana hari ini, tapi besok lebih awal. Dan betul saya lakukan sebagaimana jam 5 itu kita sudah berangkat sampai mau tutup. Mereka main sepuasnya di situ. Ya, itulah kalau anak-anak. Lalu mulai, dan ketika saya masih ingat betul karena ini sangat dengan saya, karena ini membawa sebuah reputasi ya. Lalu kemudian bukan hanya reputasi itu kepada orang, tapi kepada anak-anak kita juga. Bukan kita ingin berdusta, bukan juga kita hambat-hambat, tidak. Tapi memang kenyataannya kita sudah mau berangkat, cuma ketika kita mau berangkat itu tamu datang. Dan kemudian dia punya persoalan, jadi kita lebih mengutamakan itu. Tapi mereka kan masih anak-anak, jadi tidak tahu apa artinya menolong orang. Nah, ketika satu hari itu di lampu merah mall itu masih saya ingat dengan percakapan dengan anak saya. Mulai besok Bapak tidak akan pernah janji lagi. Nah, yang kecil itu anak saya yang kecil, janji aja Pak, janji aja Pak. Dia tidak. Nanti kalian bilang lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa dalam kehidupan kita ya sebagai pemimpin, kita akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan cakaplah ya, dan dapat dipercaya, takut akan Tuhan, cakap memimpin, dan juga takut akan Tuhan, cakap memimpin, dapat dipercaya. Jadi dalam kepemimpinannya itulah yang dilakukan oleh ibu ini ya. Dia memang, kita sudah tahu ya, dapat dipercaya itu ketika dia berjanji, dia akan upayakan janji itu dipenuhi. Kita sudah lihat dia berjanji kepada nelayan, dia penuhi. Dia berjanji kepada ibu-ibu yang rumahnya rusak, dia penuhi. Dia berjanji untuk membangun jalan, dia penuhi. Dan dia berjanji melakukan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak sekolah. Ada dibuka sekolah-sekolah yang khusus bagi yang tidak bisa, dan supaya semua menjadi lebih baik. Dan dia lakukan. Ada anak yang tidak sekolah, yang tidak mau sekolah, diingatkan orang tuanya supaya menyekolahkan. Setelah berapa bulan, ya, apakah anak itu sekolah apa tidak, dia lakukan. Artinya begini yang saya katakan, orang yang dapat dipercaya itu, dia berjanji, dia akan secepatnya akan berupaya untuk
menggenapinya, mengabulkan apa yang dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan. Dan ini membuat orang sangat tertarik kepadanya dalam gaya kepemimpinannya. Semoga kita orang-orang yang belajar untuk menjadi seorang pemimpin, yang seperti saya katakan ketika saya membicarakan soal leadership, ketika jadilah pemimpin yang baik. Jadi kita tidak meraba-raba apa sih yang harus kita punya ketika menjadi seorang pemimpin yang dapat bertahan, yang disenangi oleh masyarakat, oleh siapa yang kita pimpin. Ikuti saja ya apa yang saya katakan di 5M saya. Walaupun channel ini belum istilahnya masih baru, walaupun dia sudah lama, tapi karena lama saya tidak aktifkan, dan sekarang ini sampai sudah sempat ditutup oleh YouTube. Kami mau bermohon lagi supaya itu dibuka dan kemudian dijawab, dan setelah dijawab kita adakan ini 1 kali dalam 1 hari. Kiranya ya kita mau meniru pemimpin-pemimpin yang baik untuk berdampak di bangsa ini ketika tiba giliran Anda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketika masamu tiba, jadilah pemimpin yang baik. Kalau masamu hari ini, jadilah pemimpin yang baik dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama dan sesuai dengan tuntunan hukum. Mantap, mantap, mantap!